kita langsung aja ya untuk bisa masuk ke topik mengenai how to become a YouTuber. Nanti Amos akan sharing bagaimana proses ya dari awal hingga semuanya itu hari ini YouTube-nya bisa berapa puluh ribu subscriber ya. Luar biasa, keren banget ya. Sudah terlihatkah presentasi saya? Sudah. Sudah ya? Oke, kita mulai saja. Saya hanya brief singkat aja, nanti Amos yang akan sharing tentang berbagai macam proses dari nol sampai bisa jadi YouTuber ya. Oke, kita tahu bahwa hari ini era-era pandemi ini kita tahu bahwa sekarang semuanya lockdown, semuanya harus di rumah. Jadi orang sekarang udah jarang lagi jalan-jalan ya, karena semuanya sekarang harus dikerjakan di rumah ya, seperti itu. Dan kemudian juga kita tahu bahwa hari-hari ini ya, yang tadinya iklan konvensional di TV ya sering iklan, sekarang sudah berubah menjadi ke YouTube ya, seperti itu. Nah, kemudian kita tahu bahwa sebenarnya YouTube ini punya dua sisi, bisa jadi berguna, bisa juga disalahgunakan ya, karena banyak juga konten-konten yang negatif, tetapi konten-konten yang positif juga banyak ya. Sharing ini mungkin sebagai sharing live ya, bagaimana dia sharing kehidupan dia ya, juga bisa juga memberitakan nilai-nilai positif, misalnya gimana cara masak yang benar ya, gimana cara berhemat yang benar di tengah pandemi. Nah, itu banyak sharing-sharing hal itu di YouTube. Jadi sebenarnya bisa sharing hal-hal positif. Yang perlu kita perhatikan adalah jangan mengirim video yang berisi konten data pribadi. Nah, itu hati-hati ya. Kemudian jangan banyak juga buzzer-buzzer yang komen negatif. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian ketahui undang-undang ITE, jangan salah sampai kita melanggar hak cipta dan sebagainya ya. Nah, luar biasanya dari YouTube sebagai YouTuber ini adalah sekarang itu jadi salah satu profesi gitu. Saya ingat keponakan saya kalau misalnya ditanya mau jadi apa kalau udah besar, katanya mau jadi YouTuber katanya. Ya, jadi sekarang anak-anak udah pahamnya bukan jadi presiden, dokter ya, YouTuber gitu ya. Kenapa sebagai salah satu profesi yang sangat baik ya? Karena YouTuber ini banyakkan itu adalah hobi yang menghasilkan. Saya ingat banget diagram dari Karu di Langitan kalau join di sini ya. Ada sesuatu yang bisa berkontribusi bagi masyarakat, sesuatu yang jadi hobi, kemudian sesuatu yang bisa bermanfaat. Nah, itu irisannya itu adalah passion ya, seperti itu. Ingat banget tuh waktu pelajaran seminar di Cibinong ya, seperti itu. Jadi artinya luar biasanya adalah hobi kita menghasilkan gitu. Hobi makan gitu ya, hobi jalan-jalan gitu ya. Ternyata itu bisa memberikan penghasilan melalui YouTuber ini. Kemudian pendapatan tidak hanya sekali tetapi terus-menerus setiap bulan. Nah, itu perlu perlu kita resapi gitu, bahwa ini salah satu profesi yang sungguh bagus gitu ya. Pendapatannya bukan sekali tapi setiap bulan tuh ada ya melalui iklan. Terus kemudian kita juga bisa memberikan kontribusi yang baik bagi dunia ya. Jadi nilai-nilai positif yang kita sharingkan itu adalah sesuatu yang baik ya bagi dunia ya. Tentang misalnya kita ahli di bidang masak, kita ahli di bidang hama misalnya ya, kita ahli di bidang apa gitu ya, kita sharing sehingga jadi berkat bagi dunia ya. Nah, apa isi konten dari YouTube?
Ya, pasti banyak hal ya yang intinya adalah kalau semakin menarik dan bermanfaat, maka itu akan semakin dicari ya dalam search engine ya. Apa sih yang biasanya yang menarik itu pasti komedi ya. Terus kemudian cerita heboh, cerita yang viral, nah itu pasti juga dicari orang. Terus sekarang saya lihat orang juga suka yang natural, ya rumah di sawah gitu kan, ya kemudian jalan-jalan ke hutan mana. Nah, itu orang pengen tahu sih kayak gimana sih hutan Kalimantan misalnya seperti apa. Kemudian hal-hal yang rileks ya. Jadi ada juga channel-channel yang estetis yang membagikan tentang rumahnya yang rapi ya kayak gitu-gitu. Jadi demen kitanya juga ngelihatnya. Wah, bagus juga ya rumah dia ya. Kecil tapi estetis, penataannya rapi. Jadi kita jadi subscribernya. Kemudian juga banyak channel-channel yang menambah ilmu. Nah, salah satunya saya buat channel saya adalah tentang bagaimana menambah ilmu. Apa yang saya bagikan adalah memang hari-hari yang memang saya gunakan gitu, alat-alat yang saya pakai, saya sharingkan. Oh, alat ini bagus, alat ini seperti ini gunanya seperti itu. Bisa menambah ilmu. Juga channel-channel yang lain banyak sekali ya tentang menambah ilmu. Kemudian channel-channel rohani juga banyak ya. Jadi kita sharingkan hal-hal rohani dan lain-lain. Jadi konten ini bisa apa saja. Jadi jangan kita juga merasa saya nggak punya konten. Saya rasa apapun itu konten kalau dibuat menarik pasti akan menjadi berkat ya bagi banyak orang, dan ketika bermanfaat dan menarik pasti akan banyak subscribernya ya. Oke, kalau saya amati mungkin nanti Amos bisa sharing ya. Kunci sukses dari YouTuber adalah yang pertama tidak banyak saingan. Jadi jangan buat konten yang banyak saingan. Seperti itu. Ya, jadi misalnya contoh kita konten mengenai balap motor gitu ya, udah banyak saingan, ada Rossi ya, ada macam-macam ya. Misalnya ya, seperti itu. Tapi kita coba lihat situasi yang memang tidak banyak saingan. Kemudian judul yang membuat ingin tahu. Jadi kita sharing sesuatu yang membuat ingin tahu. Kok apa sih yang ditampilkan di YouTube ini sehingga orang pengen tahu gitu ya. Seperti itu. Mungkin nanti Amos bisa sharing ya bagaimana dia membuat judulnya ya. Ini contoh-contoh YouTuber yang saya coba lihat. Jadi dia kontennya adalah DSI ini cuma videoin sepanjang jalan aja. Dia jalan kemana, divideoin sama dia. Dia jalan kemana, divideoin sama dia. Itu lumayan, 3.800 subscriber. Dan sudah ada iklannya, monetisasi. Gitu. Ya, jadi mungkin teman-teman yang Gojek gitu ya, pasang kamera aja di ininya, di sepeda motornya gitu ya. Jalan ke sini di videoin, jalan ke sini di hari ini jalan ke sini di videoin, hari ini jalan ke sini di videoin. Jadi kadang-kadang ada juga orang yang mau lihat itu ya. Terus kemudian ini toko kain katun ya. Dia 84.000 subscriber ya. Isinya apa? Dia menggunakan jahitan mini. Saya jadi ingat Mama Marco nih. Ya, punya jahitan mini gini ya, cara membuat taplak lah, membuat apalah seperti itu. Jadi sebenarnya sesuatu yang sederhana ketika kita videokan, kita buat konten, itu jadi berkat bagi banyak orang. Orang pada pengen lihat, oh cara buat ini taplak begini ya, cara buat spray gini ya, seperti itu. Ya. Kemudian ada juga ini Gritchen Community ini lumayan udah 257 subscriber ya. Dia isinya komsel ya, komsel di videoin sama dia ya, setiap komsel di videoin ya. Jadi sebenarnya apapun itu nggak ada istilah kita nggak ada bahan untuk kita buat channel YouTube seperti itu ya. Nah, ini salah satu contoh Mbak ini ya, Mbak Ceni ini ya, dia upload pertama kali itu tentang dekor rumah ya, seperti itu. Kemudian dia yang membuat dia booming itu adalah ketika dia membuat konten bagaimana mendekor kos-kosan ukuran 4x3 gitu ya, menjadi ciamik ya, menjadi rapi gitu ya, seperti itu. Nah, itu langsung banyak ininya
subscribernya ya, dan penghasilan dia itu pertama kali ketika dia dimonetisasi ya, itu adalah sekian juta gitu, seperti itu. Itu luar biasa ya. Bagaimana menghasilkan dari sesuatu konten yang sederhana, mendekor rumah ya, seperti itu. Nah, ini juga favorit saya ya, salah satu suhu saya juga mengenai cara memasang parabola mini ya. Jadi kebetulan saya banyak belajar dari dia tentang bagaimana memasang parabola mini ya. Awal dia subscriber, ketika 1.000 subscriber ya, itu penghasilan dia dari YouTube itu sekitar 400 ribuan ya, pertama kali gajian dia. Dan sekarang dia udah subscribernya udah 81.000 ya. Seperti itu. Itu dalam gaji pertama dia itu kurang lebih tahun 2020 awal ya, 2020 awal. Sekarang dia udah 81.000 subscriber. Ya, jadi padahal dia cuma membagikan kehidupan dia, kesenangan dia, hobi dia, yaitu ngoprek-ngoprek antena ya, seperti itu. Banyak sekali ya. Nah, ini Amos Saragi nih, teman kita nih ya, 44.000 subscriber bro. Wah, keren banget nih Mas gitu ya. Gimana ceritanya itu? Saya aja baru 60 subscriber. Ya, 66 lumayan lah ya. Oke, nanti sharing-sharing ya Mas ya, ceritanya Siap, ya Bang. Mas ya. Siap, Bang. Oke, saya selesaikan dulu ya. Iya. Nah, ini Amos nanti ceritain lah ini awal kamu upload ya. Iya, Bang. Nanti sharing-sharing ya. Iya, Bang. Oke ya. Nah, Oke. ini yang pertama kali booming itu saya lihat ini kamu ya. Nanti cerita deh ya. Iya, boleh, Bang. Dan ini yang beberapa bulan terakhir ini booming ya. Makan warteg di videoin sama Amos. Gile. Emang gak ada kerjaan lagi, Bos. Warteg aja di videoin. Ya. Jadi, Oke. Nanti cerita banyak deh kamu ya. iya, Bang. Iya, Bang. Terakhir, yang perlu kita harus hati-hati adalah yang dilarang adalah berkaitan dengan hak cipta. Jangan sampai kita mengupload sesuatu yang melanggar hak cipta orang, ya kita upload lagi, padahal itu bukan ciptaan kita sendiri, bukan video kita sendiri. Kemudian yang bersifat sara, ya jangan sampai juga upload yang hal-hal yang bersifat berbau sara, kemudian kekerasan, ya dan lain-lain. Ya. Alat yang dibutuhkan untuk YouTube, upload YouTube adalah alat merekam pasti, ya jangan nggak usah yang harus canggih-canggih dulu ya, Mos ya. Ya, Saya benar, rasa Bang. semua HP dari HP dulu aja udah cukup gitu ya. Jadi jangan ada istilah saya nggak punya alatnya gitu kan. Ya, kita harus harus menggunakan apa yang ada ya. Yang pasti objek yang direkam kita harus kreatif, punya ide apa sih yang mau saya rekam, sesuatu yang tadi bermanfaat, menarik ya. Seperti itu. Dan kemudian pasti software editing juga sekarang banyak yang gratis. Saya pakai KineMaster ya, itu yang gratisan, jadi gampang kok cara ngoperasinya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menggunakan hal yang lain ya, software yang lain. Nah, ini saya saran-saran kepada rekan-rekan semua ya, tapi nanti ini saran-saran ini saya akan bahas setelah nanti Amos sharing dulu ya. Silakan Amos, gimana sih ceritanya kamu kok bisa jadi YouTuber begitu? Emang kebayang dari awal ya pengen jadi YouTuber, gimana Mas ceritanya Mas? Sebelumnya, Shalom. Ya, saya minta maaf dulu karena nge-zoom-nya di mobil, soalnya lagi nganter orang tua, dia lagi ada di PMI, jadi berhalangan nggak bisa di rumah nge-zoom-nya. Jadi awal mulanya YouTube itu kan kalau kita mau nonton YouTube itu harus bikin channel dulu ya. Pertama kali itu bikin. Nah, itu saya bikin tahun 2013 kalau nggak salah. Cuman ya masih bukan yang pengen jadi YouTuber, masih pengen ya ngupload sekali, tahun depan ngupload, masih yang jarang-jarang gitu, bukan yang rutin. Ini ya yang pertama kali kamu upload ya? Iya, ini dulu saya zaman saya masih SMK, saya bikin lagu, saya upload. Ini lagu perpisahan. Ya. Terus sebenarnya bukan lagu ini, jadi masih ada lagi kayak video traveling. Jadi saya buat video traveling. Cuman pas saya mau menuju 1000 itu, video-video traveling saya masukin lagu-lagu yang kena copyright. Nah itu kena hak cipta kan, jadi nggak bisa. Makanya saya hapus-hapusin. Jadi ini bukan video pertama sebenarnya, masih ada lagi video-video sebelumnya.
Oke, berarti udah dari tahun 2013 ya, Mas ya? Iya, 13 apa 15 gitu, saya lupa. Oke, jadi itu awalnya bukan untuk sesuatu jadi YouTuber seperti apa, cuma upload-upload aja ya, Iya, itu dia kenang-kenangan kamu gitu ya? upload-nya juga ya setahun sekali gitu-gitu. Nggak setiap hari ya? Enggak rutin. Setahun sekali. Setahun sekali, Oke, hanya oke. hitung. Kamu baru serius upload itu kapan sih, Mas? Serius ngupload itu tahun 2020, Maret. Oke, 2020 berarti baru dong ya, serius-seriusnya ya? Iya, itu baru mulai serius-seriusnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan 6 bulan sekali, 5 bulan Mhm, mhm. sekali, kayak gitu, masih jarang-jarang. Nah, pas tahun Oke. 2020 baru mulai serius. Dan itu juga nggak langsung konten yang di Gabon. Jadi kontennya itu masih yang Oke. di kamar, masih yang review barang. Makanya, Ya ini ya yang kamu itu bukan? nah, Lain iya ya? ini video yang Oke. menurut saya, ini masih subscriber saya tuh dulu masih 300 kalau nggak salah. Dan view-nya udah Oke. 30.000. Bagi saya tuh udah, wah, 30.000 nggak nyangka aja. Nggak nyangka ya bisa sampai 30-an ribu ya yang view ya? Heeh. Oke, ini Terus, berarti video kamu yang booming pertama kali itu ini ya, cara membuat iya, kamar jadi bagus ini ya? iya ini pertama kali. Oke, 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 oke. Ya, oke. Terus bisa cerita lagi perkembangan dari 300 subscriber waktu bikin ini berarti di bulan Maret 2020 atau gimana? Bukan Enggak, ya? nih sebelumnya. Oh, sebelum-sebelumnya. Heeh, Oke, Maret heeh, 2020 baru serius ya. Itu udah berapa subscriber tuh heeh. bulan Maret 2020 tuh? Sekitar 500 lah. Pokoknya Oh, saya masih ingat-ingat, 500-an ya? iya. Pokoknya saya sampai ke Afrika itu masih 500. Masih 500 ya? Mhm. Oke, menarik banget nih. Berarti kamu itu booming subscriber itu karena apa sih, Mas? Waktu itu Boom. sampai bisa banyak, kamu perhatikan nggak? Pas masih di Afrika tuh masih kecil juga. Pulang ke Indonesia Hmm, baru booming. oke, oke, oke. Jadi sama di Afrika yang masih nyari 1.000 tuh susah. Masih oke, 1.000 subscriber tuh susah ya? Susah. Tapi yang paling susah sih Oke. sebenarnya dari YouTube ini, yang kita cari kan Mhm. sampai dimonetisasi kan 4.000 jamnya. 4.000 jamnya. Dalam waktu 1 tahun kan, Mhm, mhm. itu yang paling susah. Oke. Jadi kalau ibaratnya 4.000 jam dibagi 1 tahun itu kan 1 tahun tuh 365 hari ya. Jadi kalau per Mhm, harinya itu hitungannya tuh 11 jam. Jadi kalau saya kan mikirnya, siapa yang menonton video saya 1 hari 11 jam gitu. mhm, Sedangkan mhm, saya masih mhm. pemula gitu. Itu sih yang paling Oke, berat. oke, oke. Oke, berarti kamu itu 1.000 subscriber dan 4.000 jam itu kapan itu? Desember 2020 atau kapan itu? Maret, Maret 2021 Oh, Maret 2021. Oh, berarti baru dong ya? baru. Oke, berarti Jadi 3 bulan yang lalu. Oke, jadi 1.300 lah, 1.300 per 1.300 itu. eh, per 4.000 jam dapatnya. Karena yang paling susah itu Hmm, bagi saya jam tayangnya. Jam tayangnya itu ya yang Iya, susah ya. iya. Oke, Kak, oke, oke. Kak Chandra, aku izin live Oke, ya. oke, Mos. Oke, apa yang membuat kamu itu yang kamu analisa ya, yang membuat booming itu apakah karena faktor Gabonnya atau karena apanya sih? Kalau saya lihat sih Hmm. karena unik ya, maksudnya Afrika gitu, orang-orang penasaran. Apalagi saya bikin judul tuh warteg gitu ya, makan warteg di Afrika, terus main PS di Afrika, PS2. Sedangkan, nah ini kan makan dia warteg nih kan. Sedangkan Hmm. warteg itu kan singkatnya kan warung Tegal. Oke. Cuman ya Hmm. pakai Ya, bahasa ya, ya, ya. Indonesia, diaplikasikannya di Afrika. Terus saya bikin timeline itu kan gambarnya itu bareng sama orang Afrika juga. Hmm. Jadi ya Oke. buat orang supaya mau ngeklik gitu. Iya, ya. Jadi orang penasaran gitu, warteg di Iya, Afrika kayak gimana gitu ya. iya. Enak nggak, Mas?
Enak, Makanannya enak ya? enak cuma porsinya memang besar sih. Gede banget ya saya lihat ya. Iya, Nasinya aja tiga tiga iya, tum tiga 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 tumpuk. pentung apa itu? Iya. Ayamnya atau apanya habis apa segitu? Oke, ya teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanya ke Amos silahkan tulis di kolom chat ya. Nanti Pak Hendrik boleh bantu melihat di chatnya ya Pak Hendrik. Oke, jadi kamu sebenarnya baru Maret 2021 itu langsung viral, langsung bertambah banyak gitu, langsung Iya. naik gitu ya, 2.000, 3.000, terus sampai sekarang 44.000 lebih ya. Iya benar Bang. 44.000. Oke, ya. Boleh sharing nggak ke kita ya, bagaimana proses kamu dapat monetisasi itu? Ya awalnya kamu sampai bisa ke Google AdSense dan sebagainya, itu gimana ceritanya? Jadi kan kalau di Monet itu kan harus 1.000 dan 4.000 jam, ya kan? 4.000 jam, oke. Nah, 4.000 jam itu dalam 1 tahun. Jadi kalau lewat dari 1 tahun, yang bulan pertamanya jam tayangnya akan hilang. Kalau lewat harga 1 tahun, jam tangan yang awal-awal itu hilang, oke. Hilang, yang bulan pertama. Kan yang 12 bulan bulan. pertama. Nah, yang bulan pertama ini akan hilang. Nah, terus saya patokannya di Maret itu saya 1 tahun. Kalau saya hitung-hitung 1 tahun di jam tayang saya itu. Jadi saya usahain ngupload terus, ngupload. Akhirnya kekumpul 4.000 jamnya. Tapi itu udah 1.300. Nah, pas mau ngajuin, saya koreksi lagi video-videonya. Ada nggak nih lagu-lagu yang kena copyright, kena hak cipta. Terus kan ini kan kontennya kebanyakan anak-anak. Sedangkan kalau bawa anak-anak itu kayaknya dari YouTube juga rada susah juga. Oke. Nggak boleh ya? Baru tahu saya. Rada susah. Makanya harus benar-benar lah. Dan pas ngajuin itu, saya ngajuinnya pas masih di Afrika, ngajuin untuk kemana itu ya kalau udah monetisasi itu? Ke Google AdSense ya? Google AdSense. Saya ngajuin, itu saya ngajuin jam 9 malam. Kan kalau saya dengar dari grup itu, sampai dimonetisasi itu minimal seminggu, 2 minggu, paling cepat 3 hari gitu kan. Saya mikirnya karena konten saya tentang anak-anak, takut dipersulit apa gimana, ya saya ikutin aja. Ternyata jam 9 malam lagi udah dimonet, jadi cuma 1 hari doang. Oh, cepet banget ya. Ada yang 1 bulan loh. Iya, saya 1 hari dimonet. Nah, setelah dimonet itu, dari pihak YouTube, saya harus mendapatkan awalnya itu supaya dapetin dikirim Google AdSense itu harus mencapai 10.000 dulu, $10. $10. Baru ntar dikirim surat ke alamat. Oke, dikirim ke ke rumah berarti yang di sini di Cimanggu. Di mana? Kayu Manis. Kayu Manis. Oke. Ya. Oke. Kalau boleh tahu kamu upload video itu pakai kamera atau pakai HP atau pakai apa ya? Mungkin berganti-ganti ya awal-awalnya atau sampai sekarang masih pakai kamera atau gimana? Selama saya di Afrika itu saya kadang pakai kamera HP, kadang pakai GoPro. Cuman 2 itu aja. Karena kan kalau pakai kamera besar itu mereka risih ngeliat kamera besar itu, nggak mau. Oke. Jadi ya sebisa mungkin kamera kecil yang bisa disembunyiin, nggak terlalu buat mereka jadi risih. Oke. Iya. Pakai software khusus nggak untuk kamu bikin video? Nggak. Ngeditnya? Ngeditnya. Pakai Premiere Pro. Oh, pakai Premiere Pro. Ada software khususnya ya? Iya. Itu gratis atau berbayar atau gimana? Saya dulu sih diinstalin sama temen. Oh, diinstalin sama teman ya? Iya. Oke. Jadi bisa sebenarnya banyak sih software banyak. video ya di Play Store ya. Iya, banyak. Oke, sekarang kamu udah hampir 40 ribuan subscriber, berarti itu menanjaknya 3 bulan terakhir ini luar biasa banget ya? Iya, termasuk yang cepat sih kalau menurut saya.
cepet banget. Apa sih yang komen dari orang-orang yang mampir di YouTube kamu itu komennya kenapa mereka senang karena apa? Apa karena unik atau karena wajah ganteng atau gimana? Pertama sih kalau saya lihat mungkin, silakan. iya kalau pertama sih mungkin kalau saya lihat karena Afrikanya kali ya, Afrikanya menarik gitu buat dilihat sama yang belum pernah. Jadi belum ada gambaran. Mereka kan mungkin kalau ngeliat Afrika tuh ngertinya ya kelaparan, padang gurun gitu-gitu kan. Padahal kan kalau yang di Gabon ini kebanyakan hijaunya gitu sama kayak Indonesia. Oh gitu, saya juga berpikir hijau juga ya, banyak pohon-pohon juga ya. Iya, banyak sawit kan. Jadi kalau pas dia Gabon itu ya suasananya sama aja kayak di Pekanbaru kalau menurut saya ya. Sawit-sawit. Terus apalagi ya? Sama ini sih apa? Apa tuh? Kalau komen-komen saya banyak di komen katanya mirip sama Isan. Isan tuh katanya pemain apa? Gaming. Oh, game online. Iya. Jadi banyak komennya begitu-begitu. Iya. Boleh cerita nggak? Kan biasanya kan di YouTube itu ada YT Studio ya. Jadi kita bisa ngelihat siapa sih yang banyakkan orang yang ngelihat kita gitu ya. Dari mana negaranya. Itu kebanyakan dari mana negara yang ngelihat channel Amos selain Indonesia? Coba saya cek dulu ya. Sebenarnya sih macam-macam ya, dari hampir Asia ada, Jepang. Oh ya? Cuman ya hitungannya berapa persen lah. Yang paling banyak persenannya Indonesia. Oke, iya pasti Indonesia. Jepang juga ada ya? Iya. Gimana ceritanya sampai ke Jepang tuh yang kalau itulah ya saya dunia. Gimana? Kalau saya lihat sih kan YouTube saya ini bisa naik beberapa bulan terakhir ini direkomendasikan oleh YouTube, ditampilkan ditampilkan di beranda. Oh, gimana caranya tuh Mas bisa direkomendasikan YouTube Mas? Nah, saya juga kalau masalah direkomendasikan YouTube kurang tahu ya, soalnya tiba-tiba aja itu. Jadi persenannya tuh kalau di YouTube Studio tiba-tiba naik. Per hari tuh naik 5%. Sampai sekarang tuh udah 75% direkomendasikan oleh YouTube. Oke. Tapi kamu nggak paham ya kenapa direkomendasikannya ya? Kurang paham tuh kenapa. Jadi kalau direkomendasikan di YouTube tuh maksudnya kamu di urutan pertama gitu ya? Kalau orang searching tentang... Iya, tampil di beranda. Jadi orang-orang kalau buka di beranda... Oh, di beranda. Kalau saya ditampilkan di beranda kalau saya baca analisisnya. Oke, di beranda paling depannya YouTube ya. Kan biasa suka ada update cerita-cerita baru ya. Oke, good. Baik, teman-teman, silakan kalau ada yang mau nanya ke Amos lagi. Pak Hendrik, ada komen-komen di chat. Silakan disampaikan. Adakah? Mau tanya untuk mengupload coba dari atas dulu ya. Kalau dalam setahun belum mencapai 1.000 subscriber, ini yang tanya Pak Hendrik ya. Dan 4.000 jam masih bisa dimonetize nggak, Mas? Masih bisa. Tapi jadi kan selama 1 tahun ini kan ada 12 bulan. Jadi yang bulan pertamanya ini akan hilang jam tayangnya. Oh. Jadi maju-maju gitu. Jadi maju-maju terus pokoknya sampai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang itu bisa dicapai gitu ya. Yang paling kalau menurut saya sih jangan ngejar subscribernya tapi capai jam tayangnya aja. Karena kalau jam tayang udah tercapai, subscriber pasti cepat naiknya. Jam tayang itu bisa dilakukan dengan sering upload video ya? Sering upload. Ya, kalau saya sih kemarin minimal itu 2 hari sekali.
2 hari sekali ya. Iya, ngupload 2 kali. Jadi terus gitu ya. Jadi nanti banyak orang yang view, yang video ini di-view sekian ratus orang, sekian ribu orang, yang ini di-view Jadi sekian ribu orang. Jadi ya, dapat ya diakumulasi 4 jam, 4.000 kalau jam ya. karena jadi mungkin di YouTube-nya juga ngelihat konten ini terus berjalan gitu. Jadi tiap 2 hari ngupload, 2 hari ngupload. Jadi mungkin YouTube merekomendasikan. Aktif ya. Iya, aktif. Kalau saya bukan 2 hari sekali, 2 tahun sekali. Sama kayak saya dulu, Bang. Iya, maklum. Wah, Hendrik langsung ketawa nih. Oke, ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana dengan video-video pendek short beta yang di bawah 3 menit? Apakah jamnya terhitung untuk mencapai 4.000 jam? Ini dari Tower of XD. Kalau setahu saya, kalau yang short ya, short tuh kemarin sih kalau saya baca-baca, short yang 1 menit apa yang gimana ya? Kalau short mungkin kan ya 3 menit ya tetap dimonetisasi saja juga ya, dihitung iya. juga ya. Tapi hitungannya kecil, cuma 3 menit doang ya. Iya, susah untuk mencapainya. Jadi kalau menurut saya sih kalau bikin video awal-awal minimal 10 menit. Oh gitu, minimal 10 menit ya. Jadi cari konten yang minimal 10 menit gitu ya. Upload rutin. Cuman memang pertama-tama itu susah ya. Saya juga pertama-tama bikin 5 menit, 6 menit. Udah susah. Tapi kalau udah lama-lama baru. Oke. Ini ada Coach Chandra nih nanya monetize menggunakan PayPal ya Bang Amos. Gimana Bang? PayPal nggak? Perlu PayPal nggak? Atau perlu nggak? Atau untuk monetisasi? Nggak perlu ya? BCA juga bisa ya? Semua bank bisa. Semua bank bisa ya? Oke. Bisa nggak upload? Terus kemudian nih, Coach Chandra nanya kendala apa yang dialami pada saat memulai jadi YouTuber? Kendala apa? Kendalanya, yang dialami? Kendalanya paling ya kita malas ya bikin video ya? Iya, mental kena gitu kan. Karena kan pertama kali kita bikin video itu pasti pengennya nge-share ke orang biar ditonton. Jadi kayak meminta untuk ditonton. Padahal hanya pas dikasih kita share ditonton, habis itu nggak ditonton. Itu sih kena, ya harus semangat sebenarnya kalau di awal-awal ini. Oke, mengatasinya gimana, Bro Amos? Ya pokoknya ya. Yang membuat senang bikin video nih? Saya sih waktu pertama-tama bikin video ya penting ngupload aja. Terus aja upload, mau kayak gimana tuh upload aja, upload. Oke, good. Berarti kuncinya upload aja ya, apa yang kamu videoin, selama itu tidak melanggar undang-undangnya YouTube dan sebagainya, ya upload aja ya. Siapa tahu ternyata ini booming gitu ya. Yang kita nggak tahu yang mana yang booming ya. Iya benar. Soalnya saya dulu pas ngupload itu paling sebulan yang nonton 10 orang, 12 orang. Terus omongan dari orang kan bikin kita jadi down ya. Jadi kalau kita terus, benar. yang penting ya intinya kita konsisten untuk ngupload terus aja. Oke, good. Terus ini Papa Cantika mau tanya untuk mengupload video ke channel YouTube sendiri bisa langsung atau harus melalui proses yang lain? Oke, ini teknis ya. Cara upload video ke YouTube kita gampang kan ya? Sama aja kayak nguploadnya. Iya, biasa aja sih nguploadnya. Ntar tinggal ada pilihan upload, langsung masukin aja. Yang penting kita udah buat channel. Oke, nanti saya juga di slide saya juga nanti di bagian akhir ada caranya ya. Oke, kemudian Julius Darius, hitungan gajinya ini ada lagi Papa Cantika mau tanya apa yang harus kita lakukan jika di-copy oleh YouTuber yang lain. Kamu pernah di-copy sama YouTuber lain nggak, Mas? Videonya. Konten kamu gitu. Kalau kayak saya gini, kalau pas udah dimonetisasi, di copy itu langsung kelihatan ada notifnya. Kalau saya mau dia supaya dihapus bisa, saya klik hapus, ntar hilang. Kebanyakan sih saya diamin. Karena kalau dia ngambil video saya kan, video saya udah kemana-mana jadinya disebarin juga.
Jadi Oh, ambil sisi ya untungnya aja sisi dari untungnya aja ya, subscriber. nggak apa-apa Heeh, gitu ya di copy iya. sama orang lain. Oke, good. Ya, ini Bung Darius nih, hitungan gajinya gimana sih? Minimal berapa viewer? Kalau untuk gaji ya, Hmm, jadi kalau dari AdSense itu penarikan itu minimal $100, 100 minimal dolar baru 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 bisa ditarik. baru bisa ditarik. Oke. 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 Terus kemudian eh, oke. Masih bisa, Mas ya? Ya bisa Bang. Oke. Terus kemudian Amos video-videonya pakai musik nggak? Ambil musik dari mana biar free, Nah, yang free biar nggak kena copyright. Nah ini Bang Hendrik nih. kalau saya sih ngambil video, musik-musiknya itu dari YouTube-nya langsung. Hmm. Kan di YouTube tuh ada Oh, oke. dikasih free musik kan. Lebih aman sih saya ngambil dari Oke. situ. Jadi cari di situ, klik aja namanya apa. Emang sih musiknya nggak yang kayak gimana enggak, standar sih menurut saya. Tapi kalau kita cari di YouTube kan banyak orang bilang nggak kena hak cipta. Tapi pas kita upload malah kena. Lebih aman sih Oke. dari yang YouTube Studio aja, ngambil YouTube klik. Studio aja ya. Nah, Dia kasih ada free video apa musik-musiknya juga ya? iya banyak. Banyak ya. Hmm. Oke. Kalau komen-komen dari yang mampir ke YouTube channel kamu, ada nggak komen-komen yang bagus gitu, yang membangun, yang membuat kamu semangat gitu? Apa sih yang menarik dari komen-komen itu? Sebenarnya sih kalau komen campur-campur ya, ada yang membangun, ada Mhm. yang bikin down ya, macam-macam sih. Cuman kalau komen itu ya jangan terlalu bikin kita jadi pusing. Oh, Ya kamu buat balesin nggak sih semuanya? kadang saya balas, kadang enggak. Hmm, oke. Ada yang komennya paling bagus, yang sangat sangat memotivasi kamu apa? Ya paling dibilang lebih semangat gitu-gitu aja sih, lebih dia menikmati video saya itu jadi membuat membangun saya gitu. Pas dia bilang Oke, jadi dia menikmati. seneng banget gitu yang lihat video kamu Iya, ya? iya. Oke. Ini Papa Cantika katanya, maaf tadi pertanyaan saya kurang lengkap. Maksudnya jika lagu saya di-copy oleh YouTuber lain, apa yang harus kita lakukan? Mohon sarannya. Oh, jadi lagunya Papa Cantika di-copy gitu sama YouTuber lain. Udah Itu 1000 tadi ya. subscriber, udah dimonet. Itu tadi ya, nanti dimonetisasinya bisa dilihat di YouTube studionya ya. Ada catatan bahwa ini di-copy gitu ya. Gitu ya. Ada notifikasinya, jadi terserah kita mau kita delete atau tidak ya Pak. Ya Amos ya. Tapi kalau yang masih di bawah 1000 kayaknya belum ada notif kayak gitu. Oh, ya ya. Kalau di bawah 1000 masih belum ya. Iya. Oke. Oke, mungkin tuh kalau hak cipta lebih ke arah ini ya, ke arah pendaftaran di kreatif ya, Kementerian Kreatif mungkin ya. Oke, Mos, bisa sharing nggak yang membuat kamu jadi YouTuber ini ada dorongan dari keluarga atau dari teman-teman, bisa cerita kok sampai kamu menseriusi mulai awal Maret 2020 seriusin YouTuber ini. Apakah ada dorongan dari keluarga atau teman-teman dekat atau gimana? Jadi awalnya itu saya serius nge-YouTube itu pas berangkat ke Gabon, ke Afrika. Jadi pas mau berangkat ke Gabon Afrika kan, itu kakak saya yang nawarin, kakak sama abang saya, Bang Janji sama Kalina. Nah pas saya ditawarin ke Afrika situ, ya itu buat saya pengalaman luar biasa buat saya, buat bisa ke Afrika. Jadi langsung berpikir, pengen bikin video ntar diupload ke YouTube gitu. Jadi kenang-kenangan juga buat saya kan. Dan itu dukungan luar biasa buat saya dari kakak-kakak saya. Terus dari orang tua juga dukung. Gitu itu sih. Jadi Oke, jadi dukungannya dari keluarga. dari keluarga banyak kan ya, Iya. dari kakak gitu ya. Ayo bikinlah kamu, bikin channel gitu ya. Iya. Seriusin gitu, Uh-uh. diupload gitu. Oke, good. Nah, boleh tahu
gambaran penghasilan dari YouTube selama 3 bulan terakhir ini gimana? Apa udah bisa untuk makan? Ada lebihnya nggak sih? Gimana ya? Ya Atau bisa penghasilannya, bisa bisa buat istana gitu? penghasilannya ya lumayan lah Bang, Lumayan lah ya. lumayan, Buat jajan lumayan lah ya. Bisa beli lumayan cireng Bang. ya. Bisa Bang. Oke, cukup ya buat kebutuhan ya, bahkan bisa nabung lah ya. Ya bisa Bang. Ada Lebih yang nanya ya katanya range-nya berapa? Pengen tahu banget. pas kalau satu video pas lagi meledak-meledaknya mungkin ya satu video ya UMR gitu. Oh, UMR ya, satu video doang UMR. Gile. Berarti kalau kali berapa video lumayan juga tuh ya. Mantap. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya bagaimana teman kita ini dari cuma 1.000 subscriber di sebelum 2021 sekarang udah 40.000 dan baru gajian 3 bulan terakhir ya. Udah lumayan lah ya untuk bisa kehidupan dan nabung-nabung dikit lah ya. Oke. Nah, ada lagi nggak pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, terakhir Mos, kira-kira apa saran Amos bagi teman-teman nih yang belum memulai nih ya? Di sini kan ada beberapa teman-teman yang hadir ya. Saran dari Amos gimana caranya untuk bisa memulai jadi YouTuber ini gimana? Kalau Silakan. saran dari saya sih kita semangat aja biarpun kita ngupload nih paling yang nonton 1, 2, 3, ya paling udah sebulan 10 orang. Itu kan buat kita down. Tapi kalau kita ngupload minimal 3 bulan, kita ngupload tuh sehari 2 kali terus aja selama 3 bulan, pasti ada titik di mana YouTube itu ngangkat video kita. Jangan sampai udah kita sebulan ngupload sehari 2 hari sekali sama sebulan, terus kita ngerasa lelah gitu kan. Nggak ada perkembangan nih, gini-gini aja. Akhirnya kita berhenti. Nah, di situ YouTube ngelihat kita tuh kayaknya nggak serius gitu. Jadi menurut saya selama 3 bulan konsisten aja. 2 hari sekali ngupload. Biarpun yang view-nya memang nggak buat kita buat bangkit gitu, tapi selama 3 bulan pasti akhirnya ada hasilnya. Itu sih yang saya dapat. Oke, jadi intinya jangan cepat menyerah ya, terus konsisten ya, buat konten yang menarik, yang bermanfaat, upload terus ya. Kalau bisa tadi Amos cerita 2 hari sekali upload ya, apapun itu yang penting bisa bermanfaat dan menarik bagi orang-orang. Nanti si YouTube-nya oke, gimana? Dan minimal fokus ke topiknya, jangan kemana-mana. Jadi YouTube fokus ke topiknya ya. Ibaratnya kita ini makan ya, review makanan. Selama 3 bulan ya review makanan terus, jangan bercabang-cabang. Jadi fokus ya. Sama 3 bulan kalau udah fokus, ntar YouTube tahu jadi oh ini channel ini tentang makanan, ntar direkomendasikan. Tapi kalau kita di sekarang makanan, besok travel, besok apa, jadi YouTube bingung. Ini video kita tuh YouTube kita ini mau kemana sih? Oke. Good point ya. Jadi intinya kita harus cita-citakan dulu nih channel saya ini mau tentang apa, gitu ya, tentang religi atau tentang makan atau tentang alat-alat, review alat-alat atau tentang pendidikan, jalan-jalan ya. Oke, good point. Ini ada lagi pertanyaan, ngitung monetize-nya gimana, Mos? Apa kita dapatnya per video atau per jumlah view? Kalau di awal-awal tuh ada ya, yang di awal tuh yang 4.000 jam sama 1.000 jam. Pokoknya itu kuncinya dulu ya. Iya, itunya kita aja. Kita harus dapat 1.000 subscriber dan 4.000 jam ya. Iya benar itu. Itu yang pertamanya, nanti setelah itu kita daftarkan ke AdSense-nya ya. AdSense-nya. Tapi pas didaftarkan kita dilihat dulu nih channel kita ditinjau dulu. Oh, ditinjau. Video kita nih itu udah yang bersih. Itu yang sehari itu ya, yang kamu ditinjau itu ya? Iya, saya sehari. Saya pertamanya mikir pasti nih
lama karena Lama. ya karena kontennya kan anak-anak terus nggak pakai baju anak-anak ya kan. Itu kayaknya wah gimana gitu ternyata cari doang di menit. Oh, cepat ya. Oke. Informasi Patri Bujang tayang diketahui dari mana katanya, kata Pak Jadame nih? Di info monetisasi ya, ada kan di YouTube itu. Oke, jadi di Tinggal YouTube Studio ya? Iya, Atau tinggal diklik aja. di YT Studio kan? Tinggal diklik aja. Oke, jadi diklik aja. Jadi teman-teman biasanya kalau misalnya kita sudah buat channel, nanti di HP kita itu ada YT Studio. Jadi nanti tinggal kita download, kalau memang belum ada, kita download. Nanti di YT Studio itu ada informasi tentang channel kita, berapa jam tayangnya, kemudian yang mana video yang sering dibuka orang, ya itu ada informasi semuanya di situ ya. Iya, ada semua. Bahkan termasuk siapa di negara mana yang lihatnya, ya ada informasi semuanya di situ kan. Lengkap. Oke, baik. Terakhir, tips-tips apa supaya channel kita itu bisa sukses nih, Bro Amos, sebelum kita tutup nih. Kalau nggak ada pertanyaan lagi ya. Ya tipsnya, seberapapun kita punya alat ya pakai aja. Berarti kita hanya pakai HP. Tipsnya ya kita pakai aja alat yang kita punya gitu. Terus ya lebih semangat lagi aja. Jangan mudah menyerah. Terus ya konsisten ke kontennya mau ke arah mana. Itu aja sih. Oke, kalau judul ada trik-trik khusus nggak? Kasih judulnya. Kalau judul yang menarik ya. Paling ya kadang sih saya ngeliat gini, kalau judul ibaratnya kayak kuliner nih, saya searching dulu di YouTube, view mana nih di YouTuber orang yang view-nya gede. Ibaratnya 3 juta. Dia dengan judul itu, nah judulnya itu saya ambil dikit lah kata-katanya. Saya rubah-rubah dikit, saya masukin lagi. Jadi ketika orang ngetik judul yang view-nya tinggi, punya saya juga videonya akan muncul. Oke. Jadi dicoba dicari dulu ya di YouTube view-nya. Begitu kita ketik Gabon misalnya, Gabon nanti muncul yang sering dicari orang tuh apa gitu ya? Iya, video teratasnya kan kelihatan itu. Ntar kita ikutin judul-judulnya ya sama-sama gitulah. Iya. Oke. Ini ada lagi, ternyata masih ada juga nih yang mau nanya nih, luar biasa menariknya. Tambahan untuk Bang Hendrik, pendapatan kita itu, ini tambahan aja, pendapatan kita itu dari durasi iklan yang ditonton, yang dipasang di video kita yang sudah masuk kategori monetisasi. Jadi pas ada video yang ada iklannya, artinya video itu sudah ada masuk kategori monetize. Yang membayar kita adalah iklan atau yang tadi Amos bilang Google AdSense. Oke, ya makasih Bang Coach Chandra, tadi sudah menjelaskan bahwa ciri-ciri channel yang sudah dimonetisasi itu ada iklannya, dan iklan itulah yang membayar kita ya. Iya, benar. Oke, good ya. Baik, saya rasa cukup ya, nggak ada lagi pertanyaan ya, kecuali kalau ada satu orang aja lah yang mau ngomong langsung, nanya boleh. Saya buka 1 orang 2 orang. Ada yang mau nanya langsung nggak ke Amos? Aku Bang. Oh, siapa nih? Regina. Ya, silakan. Aku mau nanyakan Bang, saya gini. Kalau YouTube kita itu, dia itu udah 1.000 subscriber, terus memang udah 4.000 jam tayang, tapi kedepannya video yang kita upload itu penontonnya tetap sedikit, 20 atau 30, itu tetap ada dimasukkan iklannya, dapat AdSense-nya atau gimana? Oke, jadi Bro Amos ketika sudah di AdSense, tapi kemudian ternyata video yang kita upload cuma dikit-dikit, 20 viewer 30 gitu, itu tetap dihitung monetisasi masuk uangnya ke rekening kita nggak? Walaupun dikit. Di video itu ada biasa ada tanda-tanda kuning ya, tanda kuning iklan. Muncul nggak? Enggak. Nah, mungkin belum di AdSense kali ya? Iya, belum berarti itu. Tapi sebagian videonya udah ada. Sebagian videonya udah ada iklan. Oke, mungkin ini. Tapi video-video berikutnya yang diposting karena sedikit viewersnya nggak ada iklannya gitu.
Oke, apakah sorry tadi namanya siapa? Regina. Regina. Oke, Regina. Apakah sudah dapat surat pemberitahuan dari Google nggak bahwa itu sudah dimonetisasi? Jadi kuncinya di situ ya, Bro Amos ya? Iya benar-benar. Harus dapat suratnya dulu. Sebenarnya bukan akunku sih Bang, aku lihat dari YouTube orang gitu. Oh, YouTube. Oke. Bikinlah buat akun Regina sendiri. Udah ada. Biasa, Bantu Oh, saya. udah ada. Oke. Bagus, bagus, bagus. biasa sih Ya, jadi kalau gitu. udah dimonetisasi itu ada waktu 3 bulan sampai dapat surat. Kalau surat itu nggak datang-datang, nggak kita terima-terima, nggak kita confirm, iklan itu akan hilang. Oh, jadi sampai surat itu datang dulu ya? Iya. Oke, gitu Regina. Jadi tunggu sampai suratnya datang dulu, baru itu sah bahwa channel kita itu sudah dimonetisasi oleh si YouTube ya. Iya. Oke Bang. Sip, ada lagi satu lagi mendesak sebelum ditutup. Cuma satu lagi loh, terakhir. Silahkan. Oke, Iya. sepertinya sudah tidak ada lagi. Oke, Amos, thank you. Kita akan lanjutkan lagi presentasinya sedikit lagi dari saya ya. Nanti setelah itu, kalau misalnya mungkin masih ada nanya lagi atau Amos masih bisa gabung, puji Tuhan ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau memang mau live juga silahkan. Tapi intinya kita akan lanjutkan dulu sebentar ya mengenai yang tadi monetisasi tadi seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan ya Amos ya. Iya Bang. Baik. Iya, Bang. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Nah, jadi saran tema yang coba mungkin kita perlu review, perlu cari tahu ya. Saya sarankan sih semua kita coba buat akun channel ya. Tadi ya, misalnya anak kita ini baik banget gitu ya, ketika berantem tapi dia mengalah dan sebagainya, itu sebenarnya sesuatu konten yang menarik yang pasti akan banyak di view orang gitu. Anak kita nurut, disuruh nyapu, misalnya seperti itu. Itu cerita yang baik, jadi inspirasi bagi ibu-ibu di luar sana ya. Kemudian bisa buat video suasana unik ya. Ada satu channel itu tentang rumah di tengah sawah ya. Itu yang view-nya bisa ribuan ya. Yang subscriber-nya bisa ribuan. Jadi cuma ceritain jalan desa, rumah di sawah, ke sawah dan sebagainya. Jadi sesuatu yang unik yang kemudian orang akan tertarik untuk melihat gitu. Terus misalnya contoh lagi masak yang unik ya, misalnya mie gomak rasa keju ya. Itu saya searching di YouTube itu belum ada yang bikin ya mie gomak rasa keju ya. Atau masakan yang lain yang teman-teman bisa ini ya, bisa explore ya, bagaimana membuat masakan yang baik. Itu saya rasa akan jadi bermanfaat bagi orang dan orang akan senang gitu subscribe. Suasana Komsel tadi udah dicontohkan ya, ada juga channel yang seperti itu ya, waktu sharing ya, bagi cerita ya. Itu ketika di videoin tuh sebenarnya bagus juga gitu, bisa bermanfaat. Memang sayangnya sekarang kita masih online ya, belum offline. Kemudian berenang di sungai ya, cerita-cerita yang natural ya. Terus kemudian ada juga channel saya lihat cerita sesuatu topik yang menarik. Jadi dia cuma ngomong doang begini. Ya, dia cerita bahwa begini saya pengalaman ketika suatu hari saya ke pedalaman. Dia ngomong terus cerita ketemu dengan harimau dan sebagainya seperti itu. Jadi cuma ngomong gitu doang, ya dia duduk dia di videoin itu aja subscribernya juga banyak ya. Seperti itu. Kemudian tadi ya view jalan-jalan desa ya, kemudian cara menangani hama ya, kita punya keahlian tertentu ya, kita buat channelnya, itu bisa akan jadi bermanfaat bagi banyak orang ya. Nah, monetisasi itu kapan bisa menghasilkan? Yaitu ketika karya kita itu sudah bisa diapresiasi oleh Google ya. Jadi tadi karya kita bisa diapresiasi adalah ketika kita rajin membuat video,
kontennya bagus, bermanfaat, menarik, ya. Nah, ini syaratnya. Yang pertama adalah mematuhi kebijakan pedoman YouTube, memenuhi persyaratan, ya. Terus kemudian mengkaitkan channel kita dengan akun Google AdSense, ya, iklan, dan kemudian channel kita harus mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Ya. Nah ini, ayo Bapak Ibu, rekan-rekan semua, ya, kita harus punya akun channel kita, ya. Kenapa? Ya ini jadi kita harus membuat akun channel kita. Caranya adalah kita harus masuk ke YouTube, ya. Kalau misalnya teman-teman, misalnya, ya, saya coba view ya di kamera. Jadi kalau misalnya teman-teman punya akun YouTube, ya, ya seperti ini kan. Kalau kita sudah punya ke Google Gmail, ya, ketika kita punya ke Gmail, kemudian kita ngeklik paling kanan. Teman-teman bisa klik paling kanan. Nah, di situ kan ada tulisan, ya, coba. Nah, klik teman-teman, nanti pilih your channel, ya, pilih your channel. Nah, karena ini belum punya channel, belum ada channelnya, berarti kosong, belum ada. Berarti teman-teman tinggal pilih add nih atau create, ya, create. Nah, nanti setelah create, nanti ada pilihan upload video atau go live, gitu ya. Kita pilih upload video. Oke. Nah, kita nanti tinggal masukkan video kita yang mau diupload mana. Ya, sudah seperti itu doang. Jadi semudah itu membuat channel. Nanti teman-teman bisa kasih judul channelnya, misalnya free to worship misalnya. Kalau kita ingin gimana? Susah? Bisa, Bu? Kak mau nanya. Boleh. Ini dapat teguran karena aku channel YouTube-ku dapat teguran. Setelah itu nggak bisa go live. Gimana? Oh, tegurannya apa? Katanya hak cipta atau apa? Karena mengandung itu judulnya, pernah kasih judul yang salah karena mengandung kata-kata yang mungkin kasar seperti itu. Oh, oke. Ya. Kalau saran saya sih, kalau sudah pernah kena dari YouTube-nya, lebih baik bikin channel baru aja. Yang bikin channel baru, Sang? Bikin channel baru aja. Sayang. Ya, dimulai lagi dari nol. Kita buat konten yang baik, yang bermanfaat, supaya clear, ya, clear channel kita itu enak gitu, dasarnya sudah bagus gitu. Kedepannya lebih enak. Ya, kalau saya lihat tadi teman kita Amos itu dari awal sampai bisa dimonetisasi itu kurang lebih setahun ya, seriusnya ya, dari Maret 2021. Jadi kalau misalnya kita konsisten, kemudian kita upload ya hal-hal yang bagus, yang menarik, yang bermanfaat, saya rasa tidak ada mustahil gitu untuk kita setahun bisa dimonetisasi mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang tadi, seperti itu. Ayo teman-teman, ya, kita semuanya berkreasi ya, memberi warna bagi dunia ini, memberikan manfaat ya dengan video-video kita. Baik, saya rasa sharing dari saya cukup. Bang Hendrik, kalau ada lagi yang mau disampaikan, penutup mungkin? Karena waktu kita juga sudah hampir jam 9, setengah 9.
Masih belum terdengar? Pak Febri gimana? Sudah terpikir ide Goes? Channel YouTube Goes. Jadi sepanjang Goes di videoin tuh jalan-jalan di Katulampa. Iya, benar-benar. Iya, sebenarnya kalau dibuat video itu seru juga itu. Seru. Iya, tadi sebenarnya mau tanya, kan ada beberapa film ya. Kebetulan saya lihat film, terus film itu ditayangkan ulang. Sebenarnya itu film televisi ditayangkan ulang lagi di YouTube dan penontonnya yang subscribe juga cukup banyak, gitu kan? Sebenarnya kalau dilihat dari sisi tadi melanggar hak cipta, memang sepertinya iya harusnya kena gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di YouTube itu cukup banyak yang membuat video misalnya film nih, film televisi mereka rekam terus mereka publish di YouTube. Dan itu saya lihat juga cukup banyak dan mereka konsisten tentang sinetron tersebut mereka publish. Nah, beberapa hari terakhir ini saya lihat ada jadi ternyata video itu hilang dari YouTube karena ini dikomplain sama RCTI. Nah, dikomplain sehingga video tersebut mau nggak mau harus dihapus. Nah, tetapi ada beberapa yang model dia review, misalnya potongan-potongan video itu dia kasih komentar gitu kan. Wah, ini dia prediksi, ini jalan ceritanya akan ke sini nih. Ternyata itu enggak. Nah, itu jadi cuman cuplikan potongan-potongan film tersebut, dia review, dia kasih komentar, kasih pendapat-pendapatnya dan ternyata lumayan juga gitu kan, lumayan juga penontonnya, apalagi kalau film atau sinetron yang memang lagi viral mungkin ya. Nah, tetapi itu tidak melanggar hak cipta kalau yang tadi potongan-potongan mungkin ya, Kak Rudi. Iya, oke. Jadi intinya yang dimaksud dengan melanggar hak cipta itu adalah gelondongan blog gitu, copy, benar-benar di copy. Tetapi kalau kita komen, kita kasih komen, kasih reaksi, kasih cerita gitu ya, itu setahu saya di YouTube-nya sih nggak melanggar hak cipta, Pak Febri. Cuma kan orang aja nggak enak gitu ya, ngopi punya orang, video punya orang kita upload, tinggal tambah-tambah dikit, kayaknya etikanya juga nggak masuk lah, seperti itu. Gitu Pak Febri, walaupun secara hukum sih nggak masalah. Iya. Sama itu saya pernah publish ya, jadi potongan-potongan foto dijadiin video, ada musik gitu ya. Cuman memang sama YouTube ini pernah dianggap melanggar hak cipta. Jadi saya take down videonya. Memang sebenarnya video itu menarik kalau ada musiknya kan. Tetapi kan rata-rata musik itu ada hak ciptanya. Dan agak susah. Pakai aja Pak Febri. Yang tadi Amos bilang diambil aja musiknya dari YouTube. Iya. Iya, oke, terima kasih Bang Rudi. Teknisnya gimana? Nanti coba tanya aja ke Amos. Saya juga belum pernah sih. Kalau saya sih bikin musik sendiri supaya nggak kena hak cipta. Oke. Siap. Baik. Siapa lagi nih yang hadir di sini nih? Saya tanya satu-satu deh sharing. Pak Jadame, kira-kira udah ada. Ini silakan siapa nih? Enggak, Karud. Itu Karudi Langitan kan punya channel juga tuh. Bisa sharing. Nah, Karudi Langitan. Karudi bisa kayaknya... sharing nggak Karudi Langitan? Saya lihat subscribernya udah lumayan, 300 lebih ya. Udah mendekati monetisasi nih Karudi Langitan. Tapi judulnya kayaknya harusnya diganti Karud ya. Jangan inspirasi 5 menit. Supaya dapat 4.000 jam ya. Oh, iya, cuma 5 menit doang. Iya. 5 jam. Silakan. Apa yang mau ngomong, Ruth? Udah diomongin Amos. Oke, iya Kak Rudi. Sharing dong bikin channelnya gimana? Ya pasti aku bikin channel, pasti channel yang disenengin nama aku. Kemudian nggak ganggu pekerjaan, karena pekerjaan YouTube kan bukan pekerjaan utama. Ya, itu yang kita harus tahu. Yang kedua adalah ada batasannya.
yang menunjukkan sisi profil. Jadi aku sebenarnya bikin YouTube itu untuk promo. Jadi kalau klien nanya nih ada kan di YouTube, ada gitu. Tadinya awalnya gitu. Jadi aku buat bukan itu, tadinya mau foto keluarga. Jadi jalan-jalan itu pernah kemana aku bikin ya, terus aku share di YouTube. Ya, nggak ngerti apa itu monetasi, AdSense, nggak ngerti. Tapi aku kan sering lihat YouTube, lihat orang-orang begitu, bukan mudah ya, begitu ternyata nggak mudah. Ternyata nggak mudahnya di mana? Tadi aku setuju dengan Amos, konsistensi lah yang paling sulit. Bukan ide kadang-kadang nemu, tapi konsisten terhadap idenya yang tidak mudah. Misal contoh jalan-jalan, naik sepeda, jalan-jalan tadi di mana tuh tadi? Di Katulampa itu. Apakah tiap minggu kita akan lakukan? Karena kalau ngelihat dari beberapa YouTuber yang aku coba pelajari, mereka itu rata-rata upload itu 1 minggu 2 kali. 2 kali, antara 1 menit sampai 10 menit. Jadi kalau ada yang nanya 1 menit itu dapat nggak dapat. Jadi dia ngitungnya total hours ya, total hour, total jam. Nah, yang paling penting teman-teman satu sih, bukan lihat euforia Amos, ya Amos ada memang kebetulan, tapi jarang ada yang kebetulan. Kebetulan itu awal-awal aja, tetapi ngelihat kita suka nggak. Karena kalau nggak suka, maka nggak konsisten. Jadi itu yang nggak mudah. Kadang ngejar 10.000, berapa tuh? 4.000 jam tayang. 4.000 jam itu yang nggak mudah. 4.000 jam yang paling nggak mudah. Setuju dengan Amos juga. Jadi kita butuh yang namanya senang. Nah, aku coba, memang aku baru 3 bulan ya. Jadi dari sejak gara-gara work from home, punya studio, apa sih ngerjain. Itu pun nggak konsisten. Buktinya aku udah 3 minggu nggak ngupload. Baru tadi ngupload lagi. Baru kemarin ngupload lagi setelah 3 minggu. Artinya saya nggak konsisten. Terakhir ngupload waktu aku jalan-jalan kemarin. Ya. Terus yang paling penting yang pernah teman-teman, satu teknik kamera gampang. Tapi teman-teman bisa ngedit. Edit itu kan ada pakai Viva bisa. Ya, tapi usahain kalau bisa yang pakai berbayar. Ada sih yang berbayar tapi di crack ya. Tapi itu nggak rekomenda ya. Teman-teman bisa berbayar, supaya berbayar tuh bisa bikin water logo atau apa yang mudah. Jadi teman-teman bisa Viva atau tadi pakai apa? Kalau Rudy pakai KineMaster. KineMaster bisa. Itu 2 tuh yang tetap. Aku sih pakai Viva Video kan. Sama aja sih kerjanya. KineMaster atau Viva Video. Terus pakai ya gitu aja, yang seneng aja dulu Ruth. Kalau enggak, lagipun aku tujuannya bukan itu, tujuannya just satu, pertama untuk promosi, kedua adalah ingin memberi warna lah, karena ngelihat banyak orang kan politik ngomongnya 2045 politik, terus Denny Siregar ngomong politik, gua nggak ngomong politik lah, ngomong gimana helping, care to orang lain, inspirasi gitu. Ya kalau walaupun aku penonton Denny Siregar, penontonnya channel 2045, saya terinspirasi gini teman-teman. Sebenarnya aku terinspirasi dari satu, namanya gondrong mancing. Kalau teman-teman tahu, si gondrong itu mancing, gondrong labanan. Jadi waktu Kak Yuli, sebenarnya Kak Yuli pergi ke Kupang 2 minggu, ditinggal istri, kemudian saya ngapain ya? Jadi nonton gondrong labanan itu paling sering. Nah, gondrong labanan sama itu, gondrong mancing sama. Ya, aku tuh gara-gara ketemu YouTube itu, kemudian nonton itu, kan Kak Yuli nggak ada, nonton itu, terus dia kasih trik-trik. Oh ternyata tuh aku gitu, ya aku coba-coba lah. Jadi gondrong labanan itu memberikan inspirasi banyak orang-orang yang susah, orang-orang yang nggak mampu, seperti tukang bangunan, itu ada Wono, petualang Borneo, bahkan nggak bisa tahu handphone, nggak tahu cara gunain handphone, cuma tahu telepon, terus diajarin sama gondrong labanan yang cuma tamat SD. Nah, dia tamat SD dan kemudian dia bikin channel YouTube. Ya, sekarang monetisasi ini sekitar 30 juta, 40 juta. Itu nggak tamat SD. Hobinya cuma mancing. Gue bilang orang hobi kayak gini kok bisa gitu. Kita kok banyak hobi malah nggak bisa. Atau banyak bisa malah nggak bisa. Orang yang cuma satu bisa malah bisa. Itu aja sih, Ruth. Jadi 3 bulan aku coba. Ya, satu sih kalau teman-teman bisa. Kalau bagaimana sih meningkatkannya? Satu, memang nggak mudah ke 1000 untuk dapat tadi ada di beranda. Kalau kita ada di beranda, kita harus ada di 1000. Yang pertama sih beberapa teman-teman bilang, ya
nggak usah malu lah, nggak usah merasa baper, share aja. Bodoh amat orang mau ikut apa enggak, atau ini orang kok cari muka amat, ya harus berani ke situ. Kalau mentalnya ke situnya nggak bisa. Ya berani malu lah, ya nge-share gitu. Kalau Rudi malu-malu, nge-share nggak ke Rudi Langitan, nge-share nggak ke Jemaat malu-malu. Udah jangan jadi YouTuber. Ya, jadi kalau jadi YouTuber ya berani malu itu ya. Berani malu positif tapi bukan berani malu negatif. Itu yang pertama. Yang kedua harus punya grup di sosial media yang bisa kita kenalin link. Jadi kita copy link dan itu biasanya rada ningkat. Aku juga baru sadar Amos high di YouTube-ku. Wah, lihat Amos itu gede banget gitu. Itu kira-kira sebulan yang lalu. Jadi aku juga nggak pernah lihat YouTube yang lain-lain. Paling tadi gondrong mancing, yang agak rada-rada berbau politik, ya senang aja. Gitu aja sih, Ruth. Ya mudah-mudahan ini juga tujuannya bukan tujuannya uang, tapi senang aja lah. Yang penting itu dulu. Betul. Saya ingin memberikan warna lah ke orang lain. Ya, itu aja. Okay. Salam inspirasi 5 menit. Jangan lupa kunjungin ya, inspirasi 5 menit. Thank you Kak Rudi udah sharing ya. Tentang channelnya itu bagus sekali ya, kita sharing, dijadikan channel YouTube kita itu sebagai sharing of life-nya kita gitu ya, sharing of life-nya kita, apa yang kita sukai kita sharing di situ, nanti ternyata itu jadi berkat bagi orang-orang, orang senang melihatnya, puji Tuhan gitu. Jadi efek monetisasi adalah sesuatu yang memang adalah efek dari channel kita menjadi berkat bagi banyak orang. Oke ya. Kalau saya Karut, saya bikin channel Temu Rudi Sinaga ya, tambah ilmu bersama Rudi Sinaga. Saya sharing karena saya senang beli paket ya, entah alat apa gitu ya. Saya coba aja karena memang itu hari-harinya saya senang gitu ya. Setiap buka ini saya videoin, buka ini saya videoin, lumayan juga. Ya pernah saya juga jalan-jalan. Jadi sekarang karena pengen maksimalkan YouTuber, jalan-jalan juga saya dokumentasikan ya, seperti itu ya. Yang booming tuh yang saya upload itu tentang mobil Datsun ya, mobil Datsun waktu saya ke Jogja itu sampai 3.200 viewer ya, seperti itu ya. Itu mungkin nggak tahu, saya lihat sih kalau sesuatu yang berbeda itulah yang dicari orang gitu, karena mobil Datsun saya itu ada cup ininya di atasnya yang kayak itu bagasi atas itu loh ya, rooftop itu ya, seperti itu. Jadi itu kan belum pernah ada tuh mobil Datsun. Mungkin harus channelnya jalan-jalan dengan Datsun gitu. Iya mungkin ya, jadi lebih menarik. Karena itu figur yang Datsun dusun misalnya bagus itu, Datsun yang masuk ke dusun-dusun gitu. Bisa juga. Ya. Sebenarnya kan ini teman-teman, yang paling penting nemukan itu kan nggak mudah. Nemukannya tadi itu. Mungkin dari beberapa video mungkin belum kelihatan benang merahnya. Belum kelihatan nih YouTube channelnya mau kemana. Sebenarnya jangan mulai. Bisa juga mulainya. Kalau menurut saya kayak nulis buku. Jadi bisa aja idenya itu banyak, tapi lama-lama mengerucut gitu. Kemana viewernya. Jadi nanti kalau viewernya rendah tinggal take down kok, gampang. Ya, jadi teman-teman jangan begini. Yang penting motifnya juga jangan kemudian pengen kayak Atta Halilintar, pengen kayak Next Carlos atau siapapun ya. Mereka kalau saya lihat Next Carlos juga dia pertama ngikut salah satu yang keliling Indonesia dia. Kemudian dia ngikut, kemudian dia bikin konten yang lain yaitu makan. Kalau yang satu tentang wisata, kemudian Next Carlos makan. Saya lupa namanya siapa. Dia ngikut dari situ. Jadi teman-teman juga nanti nemu, tadinya mau kontennya, tadi Next Carlos juga tadi macam-macam kontennya dia, tapi kemudian nemu, ya. Itu juga kalau mau serius. Good point, Karut. Ayo teman-teman, setelah selesai ya, buat channel ya. Ya misalnya Datsun dusun dia keren banget itu. Misal Londo Kampung atau tinggal diseriusin itu. Kan channel bisa dibuat dua, Ruth. Kamu channel satu yang serius, bisa juga channel satu yang mungkin lebih fun. Ya, satunya Rudi Sinaga, satunya Sinaga Rudi, gitu kan monggo saja. Kan di channelnya kan bisa dibuat 2 atau 3. Tergantung emailnya, gitu aja sih. Oke, good. Ya. Regina, gimana Regina? Apa channelnya? Sudah adakah? Sudah, Bang. Apa tuh? Biar kita subscribe tuh. Lumayan ada 16 orang nih. Regina Tresya Pane.
Oh, Reggae Interest-nya. Itu isinya apa? Tentang apa? Kemarin kan Bang, pertama-tama aku kayak bahas, kan aku kuliah teologi, nah aku bahas kayak review tentang kayak mata kuliah aku dulu, apologetika, misalnya gitu, bahas-bahas kayak gitu. Nah, Oh, bahas-bahas begitu ya. Jadi itu video itu aku pribadikan. Nah, terus aku seminggu ini kayak udah mulai kayak setiap hari upload gitu kan. Aku ya keseharianku aja gitu. Gitu, Bang. Oke, good. Sip, sip. Pak Jadame, gimana? Sudah dapat inspirasi mau bikin channel? Bertani gitu di sungai? Udah ada Bang, dulu pernah buat channelnya. Oke, mantap. Tinggal dimaksimalkan berarti ya? 6 detik doang. Ya, jangan 6 detik lah, 6 menit lah. Oke, Enik gimana Enik? Avokadonik bikin dong macam-macam jus dari alpukat plus anggur plus mana dibikin macam-macam tuh di videoin. Halo Mbak Enik, sudah ada belum channelnya? Oke, mungkin sinyalnya agak-agak sulit memang di sana. Kezia, gimana sih Kezia? Sudah dapat inspirasi buat channel? Sudah. Apa tuh channelnya? Tapi pengen ke luar negeri, tapi nantilah kalau udah keluar negeri. Wes, jangan dulu nunggu-nunggu sampai keluar negeri dulu. Yang ada aja sekarang dimanfaatkan. Oke, Papa Cantika, gimana? Ada channelnya kah? Ada. Ada Kak Rudi. Nih. Ada. Wes, apa tuh? Shalom. Shalom. Selamat malam semua. Ya, Selamat saya malam. kenal. Nah, itu CR, Citra Rohani. Apa tuh? Citra Rohani. CR. Iya, CR. Cinta Rohani. Citra. Oh, Citra Rohani. Apa itu isinya, Pak? Itu kebetulan ya Lagu pujian ya. lagu-lagu lah di situ, Pak. Oh, lagu-lagu. Oke. Yang penting jangan melanggar hak cipta aja, Pak. Enggak, itu lagu-lagu ya sendiri lah. Kan sekarang kita kan keren. makanya lagi berusaha lah. Mudah-mudahan Tuhan berkati lah gitu. Abang aku Kak Rudi. Kak Rudi. Oh iya. Ya, abang aku Kak Mary. Oh, luar biasa Kak Mary. Ya, 3 tahun lagi, 2 tahun lagi booming jadi dimonetisasi. Iya. Oke. Oke, Wita, gimana Wita? Sudah ada channelnya belum Wita? Samuel ada tuh Samuel. Wita gimana? Nanti habis Wita Samuel. Lagi kamar mandi, Pak. Oke, Samuel. Ayo sharing Samuel. Bikin channel. Ada nggak Samuel? Ngomong sendiri. Aku kita sama. Ada channel YouTube-nya? Aku tentang game. Tentang game. Iya. Oke. Baik. Ya, nama channelnya apa? Samuel. Nama channelnya apa? Tower of XD. Oh, itu yang ada di Zoom. Oke, good. Yuni, gimana Yuni? Sudah ada channelnya belum? Belum, Bang. Oke, buat ya besok ya. Iya, masih mau coba-coba dulu, Bang. Ya, buat kita bisa sharing hidup kita di situ yang kita senangi, yang bisa jadi berkat bagi orang ya. Bung Darius, gimana Bung Darius? Oke, Bang. Kayaknya nih harusnya bisa cepat dimonetisasi nih channelnya nih, karena Bung Darius kan bangunan nih, project, cara membuat bangunan yang minimalis lah, kemudian hemat bahan dan sebagainya, ini bisa nih jadi berkat nih channelnya nih. Halo Bang. Ya, gimana Bung Darius? Iya, kalau selama ini saya kembangkan ada 2 channel. Pertama anak, kalau punya anak ini kan memang udah lama, cuma saya nggak konsisten aja. Oke. Baru 12 sih, baru 12. Nah, juga tadi Bang Rudi nyinggung masalah itu. Memang saya juga sebelum ini kan beberapa bulan lalu kan sempat belajar juga ada Zoom tentang sosial media kan. Nah, memang sempat berpikir
lagi kepikiran, lagi sedang merencanakan karena hari ini lagi tekuni di bidang kontraktor. Jadi sekarang lagi mau buat channel YouTube untuk khususnya kontraktor. Oke, good. Saya nanti dikirim ya ke saya ya, biar saya subscribe ya. Oke, Bang. Saya pengen belajar tuh bagaimana jadi kontraktor tuh, bikin bangunan, hemat bahan-bahan yang bagus. Oke, siap, Bang. Ko Chandra, gimana Ko Chandra? Sharing dong Ko Chandra. Apakah channel tentang saham Ko Chandra? Kalau saya belum, masih pikir-pikir dulu ya. Karena yang tadi Kak Rudi titip pesan, Kak Rudi Langitan bilang konsistensi. Karena kalau dulu memang sempat pengen bikin satu channel tentang keuangan, terutama tentang bank ya. Karena kan saya kerja di bank. Jadi mungkin idenya itu adalah bagaimana mengenalkan produk-produk bank. Misalnya kayak apa beda tabungan sama deposito. Ya, mungkin banyak orang kan masih belum paham juga ya. Terus bagaimana sih cara hitung bayar bunga di tabungan atau cara hitung bayar bunga deposito. Jadi kepikiran untuk mengedukasi ya. Jadi memang betul apa yang tadi disampaikan Amos, Kak Rudi Langitan dan teman-teman yang lain bahwa ketika kita mau jadi YouTuber itu fokusnya bukan karena kita mau cari uang, itu jangan dulu ya. Justru kalau kita tujuannya cari uang nanti bisa stres, aduh subscriber saya nggak naik-naik. Tapi yang harus dilakukan adalah memang karena kesukaan atau kita hobinya apa sih gitu. Jadi saya pernah ikut satu talk show juga by online. Waktu itu creator konten yang bilang ya, apa yang kita suka, apa yang kita miliki hari ini, itu aja dulu yang dipakai. Jadi kalau mau bikin video nggak perlu handphone yang mahal, yang kameranya bagus. Enggak. Yang ada sama kita hari ini, apa yang Tuhan percayakan hari ini, itu yang kita maksimalkan. Yang terpenting adalah kita mau belajar. Mau belajar apa? Ketika untuk awal itu nggak perlu bikin tim yang banyak-banyak, kita nggak perlu gimana, kita kerjakan sendiri. Jadi kayak kita tuh pengen belajar bagaimana sih cara edit video, itu aja. Keinginan untuk belajar dan berusaha itulah yang membuat kita bisa meraih tujuan kita. Itu sih yang saya dan ya saya masih sedang pikirkan kira-kira apa nih yang bisa untuk di-sharing ya, tujuannya memang untuk bermanfaat bagi banyak orang. Itu Kak Bang Rudi, thank you. Oke, keren Kak Chandra. Silakan, saya rasa sudah selesai kita hari ini, udah sampai jam 9. Silakan Bang Hendrik untuk menutup. Tadi mau menutup jadi nambah-nambah lagi aja ya komentarnya. Luar biasa. Luar biasa. Udah kedengaran suara saya? Sudah. Oke, thank you Kak Rudi Sinaga sharingnya, terus juga udah memandu kita ya tadi diskusi sama Amos. Harapannya acara ini menginspirasi ya teman-teman semua yang join. Pelajaran yang bisa kita peroleh hari ini kalau menurut saya apapun profesi kita itu kalau bahkan hobi kita ya kalau ditekunin, seriusin itu bisa jadi bisa jadi mata pencarian juga gitu ya. Jadi apapun kalau di zaman sekarang ternyata pekerjaan itu nggak harus ke kantor gitu ya, bisa dari rumah ya. Kita seriusin bikin konten YouTube pun itu bisa jadi pencaharian juga gitu ya. Bulan lalu kita belajar tentang saham juga, menjadi seorang investor, dan itu menjadi seorang investor bisa kita lakukan dari rumah juga gitu ya. Jadi 2 bulan ini kita belajar pekerjaan atau profesi yang bisa kita lakukan di mana saja, nggak harus pergi ke kantor gitu dan nggak harus punya gelar tertentu gitu ya, pendidikan tertentu. Asal kita mau seriusin, kita mau belajar, kita mau tekunin,
itu bisa menjadi berkat dan juga bisa menjadi mata pencarian gitu ya. Itu aja mungkin, semoga bisa menginspirasi kita semua ya. Oke, thank you Kak Rudi. Mungkin sebelum kita tutup kita boleh foto sebentar, bisa dibuka videonya. Bisa di stop ininya Kak, sharing screen-nya Kak Rudi. Sorry. Stop sharing. Oke. Biar kelihatan semua. Nah, oke. Oke. Oke, kita foto. Siap, Yuni. Belum dibuka, Wita. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya nggak bisa buka video. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, tahan sekali lagi. Gaya yang lain. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih, thank you semuanya. Semoga menginspirasi, semoga menjadi berkat. Semoga menginspirasi, thank you. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you, makasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak. Selamat malam. Malam semuanya.